Dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. 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 Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pangandaran akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Elsa Rahayu dari SDN 1 Kondang Jajar. Saya Ade Sumarni dari SMP Negeri 2 Sidamuli. Saya Lia Fitriana dari SD Negeri 4 Karangpawitan. Selamat menyaksikan. Terkadang kita lupa, dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Gimana kabarnya, Bu Lia? Alhamdulillah baik, Bu Ade. Bagaimana kabarnya, Bu Ade? Alhamdulillah baik, Bu Lia. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik, Bu Lia, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya didiskusikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik, Ibu. Potensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu pertama present, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu, Ibu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu. Baik, demikian dulu ya Bu, praobservasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan
coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu Ade. Sama-sama Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Elsa. Waalaikumsalam Ibu ya. Bagaimana kabarnya Bu Elsa? Alhamdulillah baik Ibu ya. Ibu ya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat aku. Dengar-dengar kemarin Ibu ada yang mau disampaikan ya Bu ya? Iya, Coba Bu. ceritakan Bu. Iya Bu betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu ya. Oke Bu, tapi sepertinya kita tidak banyak mengisi waktu ya Bu ya. Iya, Bu. Ini cuma 15 menit atau 20 menit ya Bu ya. Baik. Baik, berarti apa nih yang mau disampaikan Bu? Iya, begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru saya di sekolah nih Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan gitu Bu dalam penyampaian materi yang masih menggunakan metode yang konvensional saja gitu Bu. Ceramah dan ceramah lagi gitu. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu bahwa perkembangan zaman semakin canggih nih teknologinya. Juga semakin pesat dari guru-guru di sekolah itu tidak ada mau terjadi perubahan gitu Bu. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja Bu. Sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif gitu Bu. Oh begitu ya Bu ya? Iya betul. Berarti permasalahannya ini Ibu hadapi ini ya berarti dari rekan-rekan Betul. sejawat Ibu ya? Iya, Di betul. sekolah ya berarti mereka Iya. itu kurang variatif ya Bu ya? Iya betul. Kalau memang betul seperti itu, jadi percakapan kita ini yang ingin Ibu dapatkan itu seperti apa? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran itu. Berarti yang ingin Ibu dapatkan itu perubahan ya? Iya betul. Jadi perubahan yang bagaimana itu Bu? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, gitu Bu. Terus dalam media pembelajarannya yang lebih bervariatif, misalnya saja dengan menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi, gitu Bu kan. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi seperti Quizzes, gitu ya Bu, yang sekarang sedang marak nih Bu, digunakan oleh para guru. Dan atau hanya sekedar membuat slide presentasi gitu Bu, PowerPoint. Dan itu juga kan sudah lebih baik ya Bu daripada mengandalkan metode yang ceramah dulu gitu Bu. Dan media pun jadi supaya lebih bervariatif saja gitu Bu. Oke Bu ya, berarti yang barusan Ibu sampaikan itu merupakan pembelajaran yang menggunakan bervariasi Betul, metodenya iya. ya. Nah di sini model atau medianya juga itu dapat dikatakan sebagai kondisi yang ideal juga ya Bu ya. Berarti ini berada di level 10. Nah di sini di sekolah Ibu Elsa sekarang Iya. ini sudah berada di level berapa Bu? Sepertinya kalau menurut saya nih Bu, masih ada di level 5 gitu Bu. Karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru seniornya Bu. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi itu agak sulit untuk dijangkaunya Bu. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 gitu. Oke Bu, berarti kalau di level 5 ini kondisinya di level berapa nih Bu? Mungkin bisa ditingkatkan nih Bu sampai ke level 7 ya Bu, atau gimana? Karena kalau untuk level yang lebih tinggi itu agak sulit Bu untuk mengingat guru-guru kita itu kebanyakannya yang senior gitu Bu. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin bisa dilakukan perubahan. Oh, seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, di sini dari level 5 ke level 7 usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk Ibu mengejar ke level yang 10 itu dari level 5 ya Bu yang tadi Ibu Iya, sebutkan. sebenarnya saya juga masih memikirkan Ibu apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat gitu. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara fase gitu. Secara face to face gitu. Oh, iya. Iya, tapi dia bergantian seperti itu.
Oke Bu, jadi untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan secara mentoring atau pendampingan ya? Iya betul Bu. Terus tidak ada strategi yang mungkin pernah Ibu Elsa terapkan nih? Bisakah teman-temannya itu nyaman dalam penyampaiannya seperti itu Bu, untuk istilahnya bisa mengejar ke arah level 10 itu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, nanti saya akan coba konsultasikan lagi ya Bu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop gitu yang tujuannya meningkatkan kompetensi guru gitu Bu. Khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang lebih bervariatif lagi. Berarti Bu Elsa ini ingin merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshopnya ya? Iya betul. Nah dari ketiganya ini, Bu Elsa ini nyamannya itu bagaimana Bu? Biar apa ya? Biar yang tadi berencanakan itu bisa terrealisasi Bu. Sepertinya yang lebih nyaman menurut saya Ibu mentoring saja ya Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang gitu kan, waktu yang panjang juga Bu, perlu waktu juga yang tidak sebentar gitu Bu kalau untuk pelatihan-pelatihan. Kemudian biaya juga dan harus mencari narasumber mungkin Bu kalau ada pelatihan gitu. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring. Oke, mentoring ya Bu ya. Betul. Nah di sini kegiatan mentoring ini harus memerlukan support Bu ya, Betul. atau memerlukan bantuan. Nah siapa atau gimana nih Bu untuk masalah ini? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang yang ahli dalam IT gitu Bu, atau dengan menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif, misalnya di sekolah itu ada ide, dan juga nanti saya minta bantuan dengan yang ahli IT-nya gitu, dengan Pak Iqbal gitu Bu. Oh seperti itu ya Bu. Iya betul Bu. Berarti di sini Ibu ingin melakukan mentoringnya itu dengan cara berkolaborasi ya Bu ya? Berkolaborasi betul. Oh bagus Bu ya. Nah di sini ya ingin saya tanyakan juga, Ibu itu ingin merealisasikan mentoring ini kapan? Insya Allah secepatnya Bu, mungkin minggu depan Bu. Berarti insya Allah saya akan melakukan mentoring ini. Kita akan coba berkolaborasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah saya ya Bu, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Berarti besok ya Bu ya? Insya Allah. Luar biasa Bu Elsa ini ya. Begini Bu ya, bagus ya Bu ya rencananya ini. Nah di sini percakapan yang hari ini kita lakukan ini apa sih yang Bu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk menjadikan adanya perubahan di sekolah saya gitu Bu, dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru saya di sekolah yang ahli di bidang IT gitu Bu, yang mungkin nanti bisa memanfaatkan media pembelajaran. Oke Bu, alhamdulillah ya. Bu Elsa sudah mempunyai gambaran ya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran ya Bu ya. Yang tadi Ibu sebutkan itu bervariatif ya Bu ya. Oke, saya tunggu ya Bu ya kabar-kabarnya bagaimana kegiatan tersebut bisa terrealisasi. Iya, Bu. Saya tunggu ya Bu ya kabarnya Iya ya. Bu. Ibu terima kasih banyak ya Bu sudah mau meluangkan waktunya, Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya Ibu, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi adanya perubahan di sekolah saya gitu. Sama-sama Ibu. Nanti kalau ada apa-apa saya hubungi saya ya. Iya, Saya Bu. tunggu Bu. Terima kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum Ibu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Ade. Bu Lia tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Elsa. Ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih untuk pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan?
di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, Bu. Nah, di sini menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Begitu, Bu. Oke Bu ya, menurut saya sebagai observer dari proses coaching tadi antara Bu Elsa dengan Bulia sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Dan Bulia juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Elsa sehingga Bu Elsa bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching tadi. Tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan. Kompetensi ya Bu ya. Kompetensi yang ingin saya lakukan di sini yaitu dengan cara lebih mendalami, Bu, proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elsa, Gimana kabarnya nih Bu Ade? alhamdulillah baik Bu Elsa. Bu Elsa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ade. Nah, sebelum kita melakukan coaching nih Bu Ade ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai nanti sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu. Apakah coaching nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana nanti coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, yang diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan Ya, yaitu pertama presence atau kehadiran penuh Bu, mendengarkan aktif ya. dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, pertanyaan kedua nih Bu Ade ya. Ya. Kompetensi mana yang ingin Ibu Ade kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan ya Bu Elsa, yaitu mendengarkan aktif Ya. dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian yang terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Ade dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu, Ya. atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh, baik. Demikian dulu ya Bu Ade, praobservasi kita kali ini. Silahkan nanti Ibu Ade melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu Elsa atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bu Ade. Dia tukang kamera, Siap. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Lia? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Semoga Ibu juga sehat ya Bu ya, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sehat-sehat selalu ya Bu.
Oh iya Bu, kemarin Ibu ingin berbincang-bincang dengan saya ya. Mohon maaf, kemarin saya tidak bisa karena ada keperluan. Nah, sekarang coba Ibu utarakan. Kira-kira ada apa nih Bu Lia? Jadi penasaran saya Bu. Penasaran ya Ibu ya? Ya. Begini Bu, saya itu mempunyai permasalahan di kelas saya Bu ya. Di sini saya mempunyai peserta didik yang perilakunya itu kurang baik Bu. Dia itu selalu jahil dan selalu usil Bu sama temannya, apalagi sama teman perempuannya. Dia itu selalu meminjam barang seperti pensil, buku ataupun yang lainnya, tetapi dia itu tidak ingin mengembalikannya, malah dia rusak dan menghilangkannya. Dan juga yang sangat luar biasa lagi, dia itu selalu mengganggu temannya itu dengan cara memukul-mukul meja Bu setiap harinya. Seperti itu Bu permasalahannya Bu. Oh iya Bu, jadi Ibu mempunyai masalah terkait dengan peserta didik yang suka jahil atau usil kepada temannya dan selalu memukul-mukul meja sehingga mengganggu teman yang lainnya, begitu ya Bu? Iya betul sekali Bu. Nah Bu, dari percakapan ini kira-kira apa sih yang ingin Ibu harapkan di percakapan kita hari ini Bu? Untuk percakapan kali ini ya Bu ya, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana cara merubah peserta didik saya yang yang perilakunya kurang baik tersebut menjadi lebih baik lagi. Oh iya Bu, jadi yang Ibu ingin harapkan itu murid Ibu itu bisa berperilaku lebih baik, tidak usil, kemudian tidak memukul-mukul meja dan menghilangkan barang temannya yang menimbulkan temannya menangis. Begitu ya Bu? Iya betul Bu. Bu Lia, yang ingin saya tanyakan sekarang, indikator baik menurut Ibu itu seperti apa sih Bu? Indikator baik ya Bu ya, karena saya sekarang mengajarnya di kelas rendah ya Bu ya. Mungkin di sini indikator baik menurut saya, yang pertama itu saya berharap anak tersebut itu tidak mengganggu temannya, yang pertama ya Bu ya. Yang kedua saling membantu dan saling menolong sesama teman, dan yang ketiga itu mempunyai rasa empati kepada temannya. Mungkin seperti itu Bu. Oke Bu, itu adalah pemaparan tentang indikator baik menurut Bu Lia, yaitu tidak mengganggu, saling menolong, dan mempunyai rasa empati atau peduli kepada teman. Begitu ya Bu Lia? Dan betul sekali Bu. Baik Bu, apa sih yang bisa Bu Lia lakukan supaya bisa merubah perilaku anak? Dalam hal ini memenuhi indikator baik menurut Bu Lia. Kira-kira apa yang bisa Bu Lia lakukan? Baik Ibu, mungkin di sini yang akan saya lakukan untuk memenuhi indikator tersebut ya Bu ya. Yang pertama mungkin saya akan melakukan pembuatan keyakinan kelas Bu di kelas ya. Nah di sini saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu keyakinan kelas kepada anak-anak sehingga mereka paham ya Bu ya. Nah di sini mereka akan bisa mengungkapkan ide ataupun gagasan dengan apa yang keyakinan kelas yang mereka sepakati Bu. Di sini mungkin contohnya disiplin, datang tepat waktu, saling menyayangi, itu contohnya ya Bu ya. Dan di sini pun karena mereka sendiri yang membuatnya, mereka pasti akan merasa bertanggung jawab dengan apa yang mereka telah sepakati begitu Bu. Dan yang kedua yang ingin saya lakukan, saya akan berusaha untuk di sini akan berusaha untuk memberikan pemahaman pada mereka apa itu perilaku yang baik dan yang buruk ya. Dengan saya nanti akan mengajari mereka bagaimana cara bermain peran Bu. Saya akan menayangkan video ya Bu ya. Di sana isinya itu tentang peran yang baik dan peran yang kurang baik, sehingga mereka akan mengerti dan paham kalau mereka itu akan melakukan kesalahan. Nah di sana mereka akan mengerti dampak ketika mereka melakukan kesalahan seperti itu. Luar biasa Bu Lia, langkah yang Ibu lakukan yang bisa saya rangkum tadi yaitu tadi Ibu menyebutkan bahwa yang pertama Ibu akan membuat kesepakatan kelas yang bersumber dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama supaya nanti lebih bertanggung jawab. Indikatornya bisa disiplin ya Bu,
Kemudian yang kedua tadi untuk memberikan model atau bermain peran dengan memutarkan video mana peran tokoh yang baik, kemudian mana peran tokoh yang tidak baik, sehingga dari sana mereka bisa merubah perilaku peserta didik tersebut untuk mencontoh yang baik-baik saja. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, nantinya akan menimbulkan budaya positif juga. Iya, betul sekali. Dengan keyakinan kelas dan bermain peran tersebut tujuannya untuk membentuk budaya positif di kelasnya kuliah. Dari kedua rencana aksi tersebut, kira-kira kapan nih Bulia bisa melaksanakan dengan segera rencana aksi tersebut? Baik Bu, saya nanti akan akan melaksanakan pembuatan keyakinan kelas terlebih dahulu. Setelah itu bermain peran dengan memutarkan video, begitu ya Bu? Iya betul Bu. Di sana saya akan menayangkan video dan akan mengajarkan anak-anak didik saya memainkan peran yang istilahnya peran yang baik dan peran yang kurang baik seperti itu. Sebagai bentuk komitmen tanggung jawab, katanya tadi Ibu bilang dalam waktu dekat akan membuat keyakinan kelas. Nah, kapan sih waktu yang bisa ditentukan untuk membuat keyakinan kelas sesegera mungkin? Bagi saya Bu ya sebagai seorang guru ya, di sini saya harus sesegera mungkin mendapatkan solusi. Nah, oleh karena itu saya di sini akan melaksanakan pembuatan keyakinan kelas dan istilahnya langkah yang kedua itu dengan cara besok saya lakukan langsung Bu, atau tidak besok juga, nanti akan saya lakukan 2 hari ke depannya dari sekarang. Luar biasa kuliah ini. Jadi besok ya Bu untuk mengimplementasikannya. Bagaimana cara membuat kesepakatan kelas? Coba dari awal sampai akhir, kalau bisa saya simpulkan bahwa Ibu mengambil 2 langkah, yaitu akan membuat kesepakatan kelas dan memutarkan video untuk peserta didiknya. Nah, kira-kira dari percakapan kita, Ibu mendapatkan apa nih? Terima kasih ya Bu ya. Di sini dengan percakapan kita ini saya mendapatkan solusi Bu. Bagaimana saya bisa merubah anak didik saya, peserta didik saya ya Bu ya, yang tadinya perilakunya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Dan di sini saya pun menjadi paham Bu, bagaimana langkah-langkah yang harus saya lakukan dalam menghadapi anak-anak yang kurang baik Bu, menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Iya Bu ya, sangat luar biasa sekali. Setelah nanti membuat kesepakatan kelas dan memutarkan video atau kedua langkah telah Ibu lakukan, nanti saya ingin tahu perkembangannya. Bagaimana? Apakah ada perubahan sesuai indikator baik yang Ibu harapkan? Begitu ya Bu? Iya betul sekali. Terima kasih untuk percakapan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi untuk percakapan berikutnya. Iya siap Bu. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya Bu. Terima kasih atas Sama-sama. sharingnya juga. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Elsa. Iya, Bu Ade tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Lia. Nah, sebelum penutupan Ibu Ade ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja nih yang sudah Ibu Ade lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini ya Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alumni kita, Ya. menanyakan tujuan identifikasi, tentunya identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alumni tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu Ade, menurut saya ya Bu sebagai observer yang lebih tadi dari proses coaching Ibu Ade tadi dengan Ibu Lia itu sudah berjalan dengan baik ya Bu Ade ya, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Ade juga tadi sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Lia sehingga Ibu Lia menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu Ade ya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coachingnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu dari saya ya, sebelum kita tutup,
kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Ade berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Ade? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, Ya. sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Oh gitu ya. Nah itu ya Bu Ade ya. Nanti semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Ade. Demikian nih Bu Ade observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita nih ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elsa. akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri, kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa, dan ku coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elsa. Waalaikumsalam Bu Lia. Gimana kabarnya, Bu Elsa? Alhamdulillah baik Bu Lia. Bu Lia gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Baik Ibu, sebelum kita melakukan coaching, Ya, Bu. sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Ya, Bu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Ya, Bu. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Baik. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, di sini jangan lupa ya Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan, di sini apakah kompetensi yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya Bu, baik. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Seperti itu ya. Ya. Sekarang pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oh begitu ya Bu ya. Baik, demikian dulu ya Bu ya pra observasinya kali ini. Ya. Silakan Ibu melakukan coachingnya ya terhadap coaching. Ya, Bu. Terima kasih Bu Lia atas kesempatannya. Itu udah Bu Lia? Udah. Bu Elsa, Iya Bu Ade. bolehkah saya minta waktunya? Boleh Bu Ade, ada yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Saya mau bercerita nih Bu tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Iya Bu. Begini Bu, saya baru saja mendapat teguran Oh, dari iya. kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat Iya. pengawas sekolah yang melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung Bu dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh gitu ya Bu Ade ya. Kira-kira hambatan apa nih yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai Bu. Oh, apa kelebihan yang dirasakan Ibu pada saat Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas Bu, lebih leluasa dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai
implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu nih Bu Ade ya, pada saat Ibu Ade mengajar menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video pembelajaran di YouTube, kemudian artikel ilmiah dari internet. Jadi Ibu Ade itu menggunakan sumber-sumber belajar dari internet ya Bu, karena tidak Ibu menggunakan buku teks. Nah menurut Ibu apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat Ibu dalam mengeksplorasi murid Ibu? Kalau saya pikir-pikir ya Bu, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid Bu. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Iya, saya setuju dengan Bu Ade ya Bu. Semua itu bisa kita jadikan sumber belajar ya Bu. Dengan semakin banyak yang kita gunakan, itu akan semakin baik. Ya. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu Ade nih untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama ya Bu, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa pada Bapak Pengawas. Kedua, memang memungkinkan saya ingin bertemu langsung ya, kalau memungkinkan Ibu ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini bisa selesai Bu dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Jadi Bu Ade mau menemui dulu kepala sekolah ya Bu ya. Nah, apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak Pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Nah, bagus sekali ya rencana Ibu tadi. Mudah-mudahan rencana Ibu nanti berhasil ya Bu Ade. Nah, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya ya Bu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan Bu. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali ya Bu Ade ya. Saya sangat mendukung sekali nih Bu Ade. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar ya Bu Ade dan sesuai dengan harapan yang diingin Bu Ade ya Bu Ade. Terima kasih Bu Elsa Iya, sama-sama. atas waktunya untuk sharing dengan saya ya Bu. Iya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan Iya, amin. oleh murid-murid kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Elsa. Sama-sama Bu Ade. Assalamualaikum Bu Elsa. Waalaikumsalam Bu ya. Bu Elsa tadi sudah melakukan Iya, Bu. coaching ya Iya, dengan Bu Ade. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu pasca observasi yang tadi Ibu yang saya lakukan ya Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Tadi di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta ya Bu, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kotak saya untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Oke Bu Elsa, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, proses coaching yang Ibu Ade, Ibu Elsa lakukan sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan di sini Bu Elsa sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pada Bu Ade ya, sehingga Bu Ade tadi sudah menemukan solusi ya Bu Ade ya dari permasalahan yang sudah yang sedang terjadi ya di Bu Ade ya. Nah di sini pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami proses sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Begitu ya Bu ya. Nah semoga kedepannya kita
kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya Bu ya. Dari hadis ini ya Bu ya, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti bisa. Oh, 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 oh.